wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan semua yang hadir di tempat ini, mari kita sama-sama berbahagia. Karena Bapak sekalian, kebahagiaan bukan berasal dari apa yang dari luar, tetapi kebahagiaan adalah apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Pertama, Bapak sekalian, saya sebagai Ketua Koperasi Bana Lintas Nusantara, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kondisi yang kurang baik-baik saja akhir-akhir ini. Tetapi kita punya semangat, kita punya keyakinan, ketika kita bergandengan tangan, kita pasti bisa melewati masa yang kurang baik ini, menjadi pulih kembali, bahkan lebih baik dari yang kemarin. Bapak Ibu yang saya cintai, saya akan sampaikan dulu ya. Kalau saya tidak mencintai Bapak Ibu semuanya, dengan kondisi BLN kemarin, banyak orang yang menawarkan kepada saya, Pak Niko, kondisi seperti ini, kira-kira Pak Niko mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarga atau bagaimana? Ya, banyak orang yang memberikan alternatif seperti itu. Tapi sekalian, bagi saya itu bukan sebuah pilihan. Karena kalau pilihannya hanya untuk selamat saya dan keluarga, itu sangat mudah. Tetapi di dalam hati saya, Bapak sekalian, ada panjenengan semuanya. 40.000 orang ini jauh lebih penting daripada kehidupan kami pribadi. Kalau untuk menyelamatkan diri sendiri dan keluarga sangat mudah, Bapak sekalian. Tadi Pak Jam sudah sampaikan, saya selalu katakan, ayo kita bangun kembali keluarga kita ini. Tetapi kemarin, Bapak sekalian, ya selama 3 bulan, mungkin saya belum menyapa panjenengan semuanya. Karena apa? Selama 3 bulan kami bekerja keras, Bapak sekalian. Selama 3 bulan kami bekerja keras. Kami bersama dengan tim recovery ya, bekerja keras bagaimana kami atau kita, keluarga besar Koperasi Bana Lintas Nusantara ini bisa bangkit kembali, melewati masa-masa sulit dan bisa bangkit kembali. Maka saya pernah katakan apa? Jangan pernah batalkan mimpimu, ya. Jangan pernah batalkan mimpimu. Karena mimpi itu pasti tergenapi. Saat ini cuma jalannya yang harus ditata ulang. Jadi jalannya yang harus ditata ulang. Mimpinya pasti sampai nanti, tujuannya pasti sampai. Maka jangan pernah cancel tujuanmu, jangan pernah batalkan tujuanmu, tetapi saat ini yang terjadi apa? Jalannya ditata ulang. Kalau kemarin ibarat jalan, Bapak sekalian ya, si pintar itu lebar dan mulus. Tetapi biasanya jalan yang lebar dan mulus itu banyak membawa celaka. Maka di jalan tol itu ada apa? Ya, seperti polisi tidur, itu apa? Supaya kita terjaga. Nah, maka Bapak sekalian, ini bukan akhir dari BLN, tetapi ini justru menjadi BLN akan semakin baik lagi. Kita semuanya akan mengalami kasih dan keberkahan Tuhan lebih dahsyat lagi, supaya kebermanfaatan itu semakin maksimal, Bapak sekalian. Oke, saya akan sampaikan beberapa contoh ya, Bapak sekalian ya. Kenapa si pintar kemarin itu ibarat jalan itu terlalu mulus
lebar. Anggota kita yang rumahnya di daerah Mojosongo, Bapak sekalian, itu punya usaha jamu ya. Dia punya usaha jamu. Tapi begitu mengenal Si Pintar, Bapak sekalian, pada usaha jamunya tadi dia sudah punya banyak karyawan, sudah berjalan tahunan. Tetapi begitu tahu Si Pintar, dia ikut Si Pintar, usaha jamunya ditutup, Bapak sekalian. Usaha jamunya ditutup. Artinya apa? Ketika dia menjadi pengusaha jamu, banyak orang Halo, Mek. ya tes bisa dibesarkan lagi. Ya, Bapak sekalian, justru ketika dia sudah ikut Si Pintar, usaha jamunya malah ditutup. Akhirnya apa? Yang tadinya dia bisa memberkati, menjadi saluran rezeki bagi banyak orang, akhirnya terjebak untuk kepentingannya sendiri. Tadi ketika jadi pengusaha jamu, ada penjual empon-empon yang dapat rezeki. Di belakangnya ada berapa petani yang dapat rezeki. Ketika dia menjadi pengusaha jamu, berapa karyawan yang mendapat rezeki dari usahanya tadi. Tetapi ketika masuk Si Pintar, justru banyak orang kehilangan rezekinya karena dia fokus untuk dirinya sendiri. Ini di depan saya ada Mas Is. Dulu sebelum ikut Si Pintar, beliau ini punya bengkel mobil, Bos, dengan beberapa karyawan. Tetapi setelah masuk Si Pintar, bengkel mobilnya ditutup. Dan setelah kemarin Si Pintarnya berhenti, buka lagi, ternyata udah nggak laku, ditinggalkan pelanggannya kan itu. Nah, justru banyak orang tuh malah tidak bermanfaat, tidak punya manfaat maksimal ketika ikut Si Pintar. Oke, ini salah satu pelajaran Bapak sekalian. Dan hari ini saya mau sampaikan dulu kenapa BLN ya akhir-akhir ini tidak bisa membayar lancar Si Pintarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa BLN punya banyak sekali anak perusahaan, ya, punya banyak sekali anak perusahaan. Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan yang kita punya ini ternyata belum bisa memberikan kontribusi kepada lembaga, kepada induknya. Bahkan selama ini masih membebani. Banyak perusahaan ini masih menyusu kepada induknya. Saya kasih contoh ya, satu saja. Kita punya pabrik rokok. Bapak sekalian, pabrik rokok ini, lembaga kita ini per bulan masih memberikan subsidi sekitar 3 miliar untuk membayar operasional gaji pegawai dan operasional pabrik per bulan 3 miliar. Hasil audit kemarin Bapak sekalian, maka kalau nggak ada kejadian ini kita sampai tidak tahu itu. Hasil audit kemarin ditemukan stok rokok itu nilainya 13 miliar. Ya, hasil audit ditemukan stok rokok nilainya 13 miliar. Coba Bapak sekalian, kalau ini tidak ada kejadian seperti ini, kita nyubsidi terus per bulan 3 miliar, sementara produk rokoknya tidak bisa terjual. Maka saya bersyukur dengan kejadian ini, kami jadi tahu Bapak sekalian, ternyata banyak perusahaan yang kita punya saat ini, jangankan kembalikan modalnya, memberikan kontribusi hasil saja belum, malah kebanyakan masih menjadi beban. Kemudian
ketika hasil audit kemarin, ya beberapa konsultan kami tanya, loh katanya Pak Niko punya katanya BLN punya 40.000 orang yang ikut BLN. Kenapa stok rokoknya segitu banyaknya tidak terjual? Nah, ini baru sekalian ya. Kita ini secara data kan ada 40.000 orang yang bersama kita. Tetapi kenapa stok rokoknya, produk-produknya tidak bisa terjual? Contoh lagi, air minum yang di depan ini baru sekalian, Eterik. Ini khasiatnya luar biasa bos sekalian. Kemarin ada yang cuci ginjal seminggu sudah 2 kali, minum Eterik ini sembuh. Bahkan gula darah sangat cepat, minum Eterik gula darah turun, kolesterol turun. Tetapi kenapa penjualannya tidak bisa sedasat yang kita harapkan? Padahal harapan kami dulu ketika membangun banyak usaha ini, minimal usaha-usaha itu bisa menopang untuk memberikan bagi hasil kepada semua anggota yang bersama Koperasi Bahan Lintas Nusantara. Ada lagi produk pupuk kita. Produk pupuk kita itu sudah menjadi jawaban bagi banyak petani. Kemarin kami sudah panen raya dengan Pak Lutfi yang di Temanggung. Karena ada petani Temanggung punya masalah, begitu tim kita datang, masalahnya selesai. Di Klaten, bahkan pupuk kita sudah sampai Luwu, sampai Bali. Tetapi kenapa? Sampai saat ini kami masih memberikan subsidi kepada pabrik pupuk ini untuk pembayaran karyawan. Nah, ini permasalahan yang dari dalam Bapak sekalian. Belum permasalahan yang dari luar. Satu contoh ya Bapak sekalian yang dari luar. Kita ikut masuk dalam proyek di IKN dari tahun 2023. Ya, ada beberapa anggota yang tahu waktu itu dari kementerian datang ke Salatiga dan meminta kita untuk masuk di dalam pekerjaan di IKN. Dari tahun 2023 sampai sekarang ini belum realisasi. Ya, ini dari tahun 2023 Bos sekalian. Ini salah satu contoh aja, belum yang lain-lainnya. Nah, ini yang membuat apa? Membuat cash flow keuangan lembaga ini tidak lancar. Akhirnya pada di bulan Maret kami mendapat laporan dari administrasi bahwa Pak, kalau ini si Pintar dilanjutkan sudah tidak mampu karena banyak tagihan yang macet, kemudian dari dalam sendiri produk-produknya belum bisa menopang jalannya lembaga. Akhirnya Bapak sekalian, dalam kondisi darurat waktu itu saya membuat kebijakan ya. Itu yang disebut kebijakan sepihak di koperasi, itu namanya kebijakan sepihak. Ketua dalam kondisi darurat itu memungkinkan untuk membuat kebijakan, tetapi kebijakannya masih disebut kebijakan sepihak. Karena kalau di koperasi, keputusan itu yang punya kekuatan mengikat itu keputusan yang dibuat saat rapat anggota tahunan. Ya, tetapi dalam kondisi darurat ketua diperbolehkan membuat kebijakan. Dan Bapak sekalian, saat saya membuat kebijakan, saat itu saya belum membaca data dan fakta. Ya, saya belum membaca data dan fakta. Kenapa? Ini dalam kondisi darurat. Maka untuk membuat keputusan itu supaya tepat dan tidak berubah-ubah, maka kami ngambil keputusan untuk melibatkan akuntan publik, ya, audit eksternal. Supaya apa? Kami punya data dan fakta yang akurat. Maka kami memakai akuntan publik untuk
menyajikan data, dan setelah kami melihat data Bapak sekalian, ternyata antara aset dengan kewajiban ini masih sangat besar kewajiban. Ya, antara aset dengan kewajiban ternyata lebih banyak kewajiban. Aset itu di dalam koperasi kita itu ada 3 Bapak sekalian ya. Aset itu terdiri dari apa? Fresh money, ya, uang liquid. Yang kedua piutang, dan yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan. Itu aset. Ya, jadi uang kontan, piutang, dan perusahaan-perusahaan tadi. Nah, setelah kita lihat, ternyata fresh money-nya ini tidak cukup kalau dipakai untuk bayar. Apalagi namanya bagi hasil kemarin kan, sejak kan bagi hasil. Sementara ini perusahaan tidak menghasilkan, lembaga tidak ada hasil karena perusahaannya masih tadi. Piutangnya belum pada terbayar, sementara usaha yang di dalam belum menghasilkan. Kalau ini dipaksakan Bapak sekalian untuk kita memberikan bagi hasilnya terus, dipastikan tidak sampai selesai, itu pasti kapal kita akan tenggelam. Nah, maka dengan kondisi seperti itu, akhirnya kami putuskan sementara kita stop dulu, dari dana yang ada itu kita pakai untuk membangun infrastruktur. Ya, kita pakai untuk membangun infrastruktur. Dengan dipakai untuk membangun infrastruktur, ini memungkinkan bahwa aset-aset itu akan menjadi produktif dan memungkinkan bahwa kewajiban kepada anggota menjadi selesai. Begitu Bapak sekalian. Oke, jadi ini yang kita lakukan ya. Tim recovery sudah bekerja, dan pilihannya bahwa dengan recovery ini tujuannya apa? Memastikan hak panjenengan semuanya pasti terbayarkan gitu. Jadi dengan tim recovery ini menjamin dan memastikan bahwa hak panjenengan semuanya terbayarkan. Ya, jadi justru kami hadir, kami sekarang membersamai panjenengan semuanya karena apa? Tim recovery sudah menemukan tadi cara-cara untuk aset panjenengan semua nanti bisa terbayarkan. Karena kalau tidak pakai cara recovery seperti itu Bapak sekalian, itu pilihannya begini ya. Jadi kalau bicara koperasi, oke, ini katakanlah kita sekarang ini sedang, anggaplah BLN gagal bayar. Adanya aset, ya, adanya aset. Aset ada 3 tadi, fresh money, piutang, sama aset berbentuk barang. Apakah aset-aset tadi mau dibagi? Kan gitu. Terus kalau dibagi caranya bagaimana? Kan kalau gampangannya kan gitu, secara sederhana gitu. Karena adanya aset, maka aset yang ada dibagi kepada anggota. Tapi terus baginya bagaimana? Cara baginya? Misal kita ada aset perumahan di Boyolali. Apakah baginya nanti, Pak Bambang Taruno ambil pintu, yang lain ambil tegel, yang lain ambil genteng? Kan tidak bisa seperti itu Pak sekalian. Atau ada aset pabrik misalnya, bagaimana cara baginya? Justru kalau dibagi seperti itu tidak cukup dan tidak adil. Nanti yang paling dekat dapat banyak nanti ngambilnya, karena mau rebutan pasti. Maka dengan tim recovery ini, dari aset yang ada itu dijadikan namanya lembar saham, dijadikan lembar saham. Kemudian tim recovery juga menggandeng investor, karena dari aset yang ada tadi dengan beban ini kan nggak cukup. Maka ada investor yang masuk, Bapak sekalian. Ada investor yang masuk. Nah, investor nantilah yang akan membantu menyelesaikan kewajiban BLN kepada panjenengan semuanya. Nah, maka dari aset yang ada tadi itu dijadikan lembar saham sesuai dengan simpanan panjenengan.
misal simpanannya masih 500 juta, satu lembar saham nilainya 1000. Berarti kalau simpanannya 500 juta, berarti panjenengan punya 500.000 lembar saham. Nah kalau lembar saham ini Bapak sekalian tidak bisa dipakai untuk transaksi. Maka supaya bisa dipakai untuk transaksi, maka infrastruktur yang kita bangun salah satunya adalah marketplace, ya. Marketplace salah satunya. Toko online. Nanti di handphonenya panjenengan semua ada toko online atau marketplace. Produk-produk punya kita sendiri terutama dan produk-produk umum. Nah dengan dibuat token tadi, ya, token itu alat pertukaran, ya, bisa dijadikan sebagai alat tukar di dalam komunitas. Dengan token tadi Bapak Ibu bisa memakai token tadi sebagai dipakai untuk berdagang. Kemudian token tadi juga bisa dijual antar member atau dijual ke perusahaan. Gitu, jadi itu cara menjadikan token tadi menjadi rupiah Bapak sekalian. Nah itulah yang disebut tokenisasi. Nah dari kondisi seperti saat ini, kalau panjenengan punya solusi yang lebih bagus, kami pun akan ikuti. Jadi misalnya ada yang menolak token, boleh, kami terbuka. Menolak boleh, tapi silakan membuat memberikan solusi. Karena kami tadi ya, ini bukan yang terbaik yang kami sampaikan saat ini. Ketika anggota atau Bapak Ibu punya solusi yang lebih baik, kami akan ikut. Ya, dengan kondisi yang tadi saya sampaikan tadi, saat ini karena asetnya masih berupa tadi ya, ada piutang, ada aset berupa barang. Nah bagaimana justru dengan recovery sekarang ini memungkinkan bahwa aset panjenengan, simpanan panjenengan itu lebih cepat untuk kembali, lebih cepat diselesaikan. Oke, mungkin dari saya sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan boleh, monggo.